Energy Education Center at TMI. Behind me stand a very unique place called Renewable Energy and Electricity Museum. Are you curious about how simple waste can be turned into energy? Let's take a look inside. Viewers, the Biogas Museum at TMI was created to teach us how organic waste can be used as eco-friendly alternative fuel. This museum tells the story of biogas technology grew in Indonesia. The goal is simple: to help us stop relying so much on fossil fuel and to help families and farmers produce their own energy. Ada tema tentang bioenergi. Perhatikan, di depan kita ada patung sapi, ada orang sedang membersihkan kotoran sapi ya. Maksudnya apa gitu ya? Baik. Ternyata kita dari tumbuhan, hewan dan manusia ya. Itu dalam ilmu energinya disebut dengan biomasa. Energi biomasa. Dalam energi biomasa itu ada yang disebut dengan bioenergi atau energi yang berasal dari biomasa. Ya, biomasa itu artinya adalah energi yang memanfaatkan limbah makhluk hidup. Limbah itu sisanya dari kotoran dari sapi kan kotoran. Sisa dari tumbuhan apa? Sisa daun yang jatuh ya, rantingnya, buah-buahan yang busuk juga jatuh ya. Itu adalah dari tumbuhan. Kalau yang dari manusia? Kotoran. Kotor juga sama seperti sapi ya. Ketiganya itu bisa kita olah ya. Kalau olahannya mungkin sebesar keluarga atau rumah tangga ya, skalanya keluarga atau rumah tangga seperti ini ya. Gasnya bisa dihasilkan dari hanya sekitar 2-3 kg kotoran sapi dimasukkan ke dalam sini ya, kotoran sapinya tadi. Kemudian difermentasi itu diolah. Yang lebih jelasnya diaduk-aduk dulu di dalam ini ya, ada pengaduknya. Setelah diaduk itu akan muncul reaksi kimia ya. Perhatikan, kalau kotoran sapi yang belum diolah itu rumus kimianya adalah H2S. Itu gas beracun, artinya bau ya. Tapi kalau sudah diolah, H2S ini akan berubah rumus kimianya menjadi CH4. CH4 itu gas metana. Di mana kalian temui gas metana? Bisa di gas LPG yang ada di rumah kalian, itu gas metana. Artinya, kalau gas LPG di rumah habis atau sumber daya gas habis di bumi, itu bisa buat yaitu dengan kotoran tanah seperti ini. Gasnya sama gas metana juga ya, tinggal kalian diperbesar, skalanya bisa lebih besar dari ini. Di India dan Cina, gas yang dihasilkan bukan hanya untuk masak, tapi untuk PLTG, pembangkit listrik tenaga gas. Karena gas yang dihasilkan banyak ya, kenapa? Ternak, kotoran manusia ditampung dalam satu penampungan pusat ya, bisa jadi sebesar kota Jakarta penampungannya. Bayangkan sebesar Jakarta untuk menampung kotoran, jadi gasnya besar atau kecil? Besar. Gas yang dihasilkan ya, sebagian untuk PLTG, sebagian untuk rumah-rumah. Jadi rumah-rumah dikasih gas gratis ya, hasil tabungannya sendiri ya. Jadi kalau kalian pagi-pagi nabung ya, itu diolah jadi gas, gasnya masuk ke rumah kalian gratis. Listriknya juga nanti dari PLTG gratis. Karena apa? Ininya ya, kalian punya kontribusi setiap rumah ya, setiap orang punya kontribusi untuk menghasilkan gas itu. Artinya dalam ilmu biologi ada biogas yang dihasilkan ya, tapi harus ada proses fermentasi tadi. Kalau di rumah ada nggak yang namanya septic tank? Ada. Itu sebetulnya kalau bisa digunakan atau di metodologinya lebih efektif lagi, bisa digunakan untuk menghasilkan gas seperti ini ya. Tapi selama ini belum, karena orang masih pikir kalau kotoran manusia agak jijik. Padahal kalau sudah diubah, gasnya berubah, bukan H2S lagi tapi CH4 ya. H2S memang bau, seperti kalian buang gas itu H2S ya. Jadi setiap kalian buang gas itu mengeluarkan gas H2S. Tapi kalau ditampung menjadi satu, diolah lagi akan menjadi CH4, yaitu gas metana. Gas metana adalah gas yang ada di gas LPG yang kalian gunakan. Tapi gas LPG yang kalian gunakan itu nanti akhirnya dari kulit ini diolah dulu. Artinya kita bisa mengolah apabila gas alam di bumi kita atau di Indonesia habis, kita pakai ini bisa ya. Nah, ada pertanyaan ya. Nah, pertanyaan kalau biofuel itu untuk bahan bakar, bisa kendaraan ya, bisa juga mesin industri ya. Kalau ini kan untuk masak nih orientasinya. Kalau yang ditanya sama temannya biofuel itu untuk ada bahan bakar minyak ya, bahan bakar minyak tapi diolah dari tumbuh-tumbuh. Apa saja yang kalian ketahui biofood? Ada yang tahu? Kalian tahu singkong tahu? Kita bisa diolah jadi biofuel. Kalian tahu buah jarak? Buah jarak juga kalau diolah akan jadi biofuel. Banyak lagi yang lainnya.
seperti apa? Pernah tahu yang namanya selain singkong, kemudian jarak, ada juga yang dari jagung, ya. Jagung bisa juga jadi apa biu-biu. Jadi tergantung kita maunya pakai yang mana yang apa yang cocok, ya. Tapi rata-rata karena Indonesia banyak singkong, ya, pakai singkong untuk biu-biu, ya. Kemudian jarak juga, buah jarak kita juga cukup banyak di Indonesia pakai buah jarak. Biasanya makanya kalau di SPBU ada tulisan biodiesel, artinya bahan apa minyaknya itu berasal dari tumbuh-tumbuh. Kalau kecuali cuma biasa bilangnya solar saja, itu biasanya dari kalori. Tapi kalau ada biosolar, ya itu berasal dari tumbuh-tumbuhan. Salah satunya tadi itu singkong, kemudian buah jarak. Ada lagi mau tanya? Jarak. Ada dampak negatifnya kan kalau kita menggunakan bahasa biologis? Ada positif ada negatif gitu ya. Positifnya kita memanfaatkan bahan yang ada selain minyak bumi atau yang dari bumi. Ya, jadi memanfaatkan yang ada berarti efisien kan, nggak ngeluarin uang banyak lagi. Itu kelebihannya. Ya, kekurangannya sebetulnya hanya hal teknis, artinya orang ahlinya harus dibanyakin. Ya, jadi kalau orang ahlinya dibanyakin, negatifnya akan hilang. Jadi orang ahlinya itu yang membuat itu harus dibanyakin. Jadi harus banyak orang pintar gitu. Ya, di Indonesia harus banyak orang pintar untuk mengolah biofil itu. Ya, karena biofil itu karbon dioksidanya tidak setebal minyak bumi yang lain. Artinya tidak setebal premium, tidak setebal solar, ya, tidak setebal metama. Jadi karbon dioksida yang dikeluarkan tidak setebal potongannya itu. Jadi kalau kelebihannya tinggal meningkatkan sumber daya manusia. Itu aja. Ya, sebetulnya tinggal memperlihatkan lagi tema kalian untuk fisika sudah selesai semua. Kalian tinggal saya arahkan ke depan lagi ya untuk menuju ke meja masing-masing karena akan ada apa setelah masuk ini komponen ada feedback. Ada nggak feedbacknya? Yuk kita ke Now you might wonder what actually inside. Well, visitors can see different kind of biogas making machines. For example, they have models of biogas digester, like the fixed dome type and floating drum type. These tools are actually the stars of the show because they do all the hard work. Biogas digester. This is where we put an animal manure or organic waste. Inside, tiny bacteria work to ferment the waste and turn it into methane gas. Distribution pipes. These pipes carry the gas from the tank straight to the stove in the kitchen. Biogas stove unit. You can see a real example of a stove that lights up using energy from animal waste. So the Renewable Energy and Electricity Museum is not only showing a machine that only converts energy into electricity, but also showing us about energy can be utilized into versatile energy such as electricity that we can take advantage of. It's a real step forward toward a greener world. That's my report from the Taman Mini Indonesia in the Renewable Energy and Electricity Museums. Make sure to come here and learn about the energy of the future. I'm Eva. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.